Sebelum lanjut ke materi, yuk kita subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Dalam menciptakan sebuah output berupa produk atau jasa, sebuah perusahaan harus mengetahui bagaimana tahapan-tahapan umum yang harus dilewati atau diterapkan agar terciptanya output yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan menghasilkan profit. Sehingga, sebuah perusahaan wajib mengetahui 5 konsep pemasaran sebelum melakukan produksi dan pemasaran. Pengertian pemasaran adalah aktivitas serangkaian intuisi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pengertian tersebut dijabarkan oleh American Marketing Association pada tahun 2007. Konsep pemasaran adalah gambaran atau cara bagaimana perusahaan berusaha menjual produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen, di mana proses penghasilan output produk ini melalui proses dari 5 konsep pemasaran yang dikemukakan oleh Philip Kotler. 5 konsep pemasaran terdiri dari 1. Konsep produksi, 2. Konsep produk, 3. Konsep penjualan, 4. Konsep pemasaran, dan 5. Konsep pemasaran sosial. Pada konsep produksi, untuk membuat output yang sesuai dengan keinginan konsumen, perusahaan menekankan pada biaya produksi yang rendah, efisiensi produksi yang tinggi, dan produksi massal maupun distribusi massal. Fokus utamanya adalah distribusi dan harga. Bisa dilihat pada negara Cina yang selalu menggunakan konsep ini pada produk-produknya agar dapat bersaing di skala internasional. Mereka menekan biaya produksi sehingga harga barang atau jasa lebih murah daripada negara lain. Bahkan, perusahaan sekelas Apple melakukan kegiatan produksi di Cina karena biaya produksinya yang murah. 2. Konsep produk. Perusahaan akan membuat produk berdasarkan apa yang diinginkan oleh konsumen. Namun, perlu diingat, sifat konsumen yang akan lebih memilih produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur yang lebih baik daripada produk normal. Sehingga, perusahaan bukan hanya membuat yang diinginkan saja, tetapi perlu meningkatkan dari segi kualitas. 3. Konsep penjualan. Pada konsep penjualan, sifat pelanggan, perorangan, atau organisasi tidak akan membeli produk yang dihasilkan kecuali mereka dibujuk untuk membelinya melalui upaya penjualan atau promosi. Jadi, sebuah perusahaan harus melakukan penjualan dan promosi pada produk mereka. Konsumen biasanya terpancing untuk membeli melalui tindakan yang persuasif dan mengubah pandangan mereka yang sebelumnya membeli karena kebutuhan menjadi membeli karena motif tersendiri. Contohnya, saat ada promosi pembelian 1 liter minyak beli 1 gratis 1, konsumen yang awalnya tidak berkebutuhan membeli minyak akan tertarik membeli karena pandangan mereka berubah, seperti untuk stok di rumah, aji mumpung, dan sebagainya. 4. Konsep pemasaran. Konsep ini bermula ketika perusahaan menganalisis kebutuhan dan keinginan konsumen dan berakhir ketika kepuasan konsumen tercapai. Sehingga pada konsep ini perusahaan mengatur strategi jangka panjang maupun jangka pendek agar tercapainya kepuasan konsumen. Dalam strategi jangka panjang, perusahaan akan menetapkan proses segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian, mereka pun akan menerapkan marketing mix yang nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Sedangkan dalam jangka pendek, perusahaan akan menetapkan taktik dalam penjualan maupun promosi. Yang terakhir, konsep pemasaran sosial. Pada konsep pemasaran sosial, perusahaan harus membuat keputusan pemasaran yang baik dengan mempertimbangkan keinginan konsumen, kebutuhan perusahaan, dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Biasanya, perusahaan akan membuat sebuah program CSR untuk membantu masyarakat dalam hal sosial. Hal yang perlu diingat, dalam konsep ini pun tidak sepenuhnya tentang sosial, tapi terkadang ada kegiatan marketing terselubung untuk meningkatkan nilai merek atau mereka melakukan branding. Untuk mendapatkan update materi mengenai pemasaran dan juga bisnis, jangan lupa di-subscribe ya.